Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya pemirsa pada hari ini di tanggal 22 Februari tahun 2022 dan hari Selasa. Nah, di pagi hari yang begitu lengkap melengkapi kehidupan kita ke depan ya, untuk mengawali kegiatan jangan lupa membaca doa dulu, tujuannya kemana. Nah, jadi ada progres gitu guys ya, progres untuk ke depan, ada misi, ada visi. Oke guys, di sini saya akan meluangkan waktu sedikit saja tentang riwayat hidup singkat saya. Oke, mungkin ada yang belum tahu siapa itu Abdi Dasko. Kenapa dia pensiun muda? Nah, di sini akan kita kupas kenapa saya pensiun muda. Oke, biodata saya, nama Abdi Dasko SHMH. Ya, tanggal lahir saya tanggal 13 Maret tahun 1978. Tempat lahir di Medan saya asli orang Medan. Dan kemudian saya pindah ke Pekanbaru ini karena ikut orang tua. Di sini kebetulan juga orang tua saya adalah dari angkatan juga itu TNI AU. Ya, TNI AU. Singkat cerita, di sini bapak saya dipindahkan tugas di Lanut RSN dengan pangkat terakhir adalah Mayor Kes, di mana karir pada saat itu orang tua saya sedang di puncak-puncaknya guys. Tapi Allah memberikan kehendak yang lain. Allah sangat menyayangi hanya saya, sehingga pada saat itu pula di usia 52 tahun bapak saya kena serangan jantung. Oke, singkat cerita, kemudian tahun 98 saya masuk di TNI AU. Pada saat saya 2021 Oktober tanggal 1 saya dapat skep pensiun. Nah, pensiun. Kenapa tujuan saya pensiun itu untuk apa? Tujuan saya satu, untuk berkarya di luar, untuk mengabdi kepada negara, tapi melaluinya beda, melalui perusahaan untuk membentuk rakyat atau masyarakat yang khususnya untuk tenaga kerja, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang ya khususnya ya di bidang satuan pengamanan guys. Sengaja saya buat upgrade Pegasus ini adalah membantu dia untuk bekerja, bukan hanya saya memikirkan keuntungan saja, tapi saya lebih mengutamakan adalah azas kekeluargaan di sini. Mereka beruntung dapat pekerjaan, saya ada untung di dalam perusahaan. Jadi ada misi dan visi. Dan juga di sini saya tahu satuan pengamanan adalah tangan kanannya kepolisian dan diciptakan oleh kepolisian. Disinilah saya membentuk orang-orang yang mempunyai karakter, yang memiliki martabat sebagai satuan pengamanan. Oke, jadi tadi kita sudah membahas ya tentang cerita saya kenapa seperti itu. Satu, saya memang menciptakan suasana yang berbeda di saat saya sudah pensiun ya, pensiun muda. Satu, saya punya perusahaan, dan kedua, saya mempunyai
kantor advokat, di mana advokat ini adalah pengacara. Ya, pengacara. Saya kuliah di tahun 2014 sampai dengan 2018, terus nyambung lagi sampai dengan 2020. Studi visit saya yaitu ke Malaysia. Nah, di sini mungkin secara singkat saja guys, saya tidak muluk-muluk. Hanya satu yang saya alami sekarang adalah hidup kita ini penuh rintangan. Ya. Semua problema, masalah pasti ada solusinya. Solusinya apa? Ya, kembali ke introspeksi diri kita. Ingat, di dalam hadis, di kitab suci Al-Quran sudah jelas ya, manusia itu mempunyai penyakit hati. Tidak bisa dihindari penyakit hati itu guys, sehingga tinggal kita yang menyikapinya seperti apa penyakit hati. Contoh kecil aja, iri hati, dengki hati, iri sama kawan, iri sama tetangga, iri sama orang. Karena apa? Orang punya harta ini, kita nggak mampu tapi iri. Itu sudah wajar, secara umum sudah wajar di dalam kehidupan dunia ini. Kita hidup ini hanya sementara guys, hanya kita sadar diri ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita nyatakan di depan orang banyak atau mungkin pada orang-orang sekitarnya, ingat, hati-hati dengan berbicara, karena berbicara ini adalah doa. Bisa suatu saat kita kena efeknya dari apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan. Nah, di sini intinya saya mengundurkan diri atau pensiun muda ini adalah satu, saya memang sudah dinonaktifkan, tapi secara kedaulatan negara saya masih aktif. Karena apa? Saya masih dibayar oleh negara pensiun saya. Hanya itu guys, mungkin penyampaian saya. Sekarang saya adalah sebagai Direktur Operasional Pegasus Internusa dan plus sebagai advokat, ya, advokat acara. Mungkin sekian dulu guys, basa-basi pagi hari ini. Ya mungkin suatu saat nanti saya akan ceritakan panjang lebar tentang kehidupan saya itu seperti apa dulu. Saya kan mengandalkan harta-harta orang tua. Memang 100% saya dari nol, tidak punya apa-apa. Sehingga sekarang insya Allah berkecukupan. Cukuplah kebutuhan apa saja saya ada. Tapi saya bukan mencari kekayaan, bukan. Lahir batin tidak mencari kekayaan, tapi apa yang kita inginkan kita ada. Itu aja pesan saya. Sekian, terima kasih guys. Kembali mohon maaf jika ada suatu perkataan saya berbuat kesalahan dengan kalimat-kalimat yang kasar, omongan yang tidak pantas. Saya mohon maaf guys, sebesar-besarnya saya mohon maaf. Bukan maksud berbuat yang tidak ya, memamerkan sesuatu, tidak. Ini fakta nyata saya di lapangan seperti apa ya. Intinya satu, saya dibentuk oleh TNI AU sehingga saya bisa jadi seperti ini. Kalau saya tidak dibentuk di TNI AU, saya tidak tahu jadi apa saya sekarang. Jadi jasa-jasa saya di negara, ya, kebanggaan saya masih melekat di hati saya, jiwa raga saya masih ada di TNI AU, jiwa raga khususnya di TNI AU. Ya, jadi jangan disamakan saya sama orang-orang, khususnya ya mungkin orang-orang yang tidak tahu dibentuknya dari apa gitu. Saya dibentuk dari TNI AU. Ya. Bukan abal-abal saya dibentuk TNI AU dan saya kuliah. Ya. Jangan disamakan ya.
orang yang lain. Saya tidak mau. Kita punya watak masing-masing, ya, punya pemikiran masing-masing. Jadi sekian dulu guys, terima kasih. Mohon maaf untuk kata mungkin saya kurang sopan, saya sebesar-besarnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat.